Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan tetap sehat ya. Walaupun kalian masih belajar di rumah, tapi Bu Guru harap kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke materi matematika lintas minat, tapi sebelumnya Bu Guru ingatkan untuk materi matematika lintas minat ini trigonometri dan bab 2 mengenai lingkaran. Mengenai trigonometri. Nah, trigonometri itu apa saja nanti yang akan kalian pelajari? Yang pertama mengenai persamaan trigonometri, yang kedua mengenai identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut, yang ketiga mengenai identitas trigonometri sudut rangkap, dan yang keempat identitas perkalian dan penjumlahan selisih dan kosinus. Untuk mempelajari trigonometri, KD atau kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan, yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Setelah kalian mempelajari materi trigonometri ini, apa nanti yang akan kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada identitas trigonometri serta masalah yang terkait. Yang berikutnya, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Berikutnya, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan trigonometri serta masalah yang terkait. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Yang terakhir, pengalaman yang akan kalian dapatkan, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Masuk ke bab pertama mengenai trigonometri, yaitu persamaan trigonometri. Apa saja pengertian persamaan trigonometri dan bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri? Kita mulai saja. Yang pertama untuk pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini Bu Guru jelaskan pada perbandingan trigonometri, tapi yang harus kalian ingat mengenai teorema Pythagoras atau perbandingan Pythagoras. Di sini Bu Guru buat segitiga AOB, siku-siku di B, dan sudut O itu Bu Guru simbolkan dengan lambang sigma, di mana AO Bu Guru tuliskan dengan R kecil, BO Bu Guru tuliskan dengan X kecil, dan AB Bu Guru tuliskan dengan Y kecil, sehingga didapatkan hubungan AO kuadrat itu sama dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat, atau R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ingat, teorema Pythagoras, panjang sisi miring itu sama dengan jumlah kedua sisinya. Nah, sehingga didapatkan perbandingan trigonometri untuk sin alfa itu sama dengan Y per R. Maka untuk mendapatkan Y-nya sama dengan R sin alfa. Di sini cos alfa sama dengan X per R. Maka untuk mendapatkan X-nya sama dengan R cos alfa. Dan yang berikutnya untuk tangen alfa itu didapatkan Y per X. Untuk yang kedua, penyelesaian persamaan trigonometri. Untuk penyelesaian persamaan trigonometri itu ada bentuk umumnya sin X sama dengan sin X yang pertama. Yang kedua, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Dan yang ketiga, penyelesaian persamaan tangen X sama dengan tangen. Yang pertama dulu, penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Di sini, guru buat yang pertama sudut dalam satuan derajat.
Kalau satuan derajat berarti 1 derajat itu ada 360 derajat. Sekarang kita lihat di sini. Sin X sama dengan sin A. Kita pakai konsep yang pertama. Maka X-nya sama dengan A kuadrat ditambah K dikali 360. Atau X-nya 180 dikurangin A ditambah K kali 360. A-nya ini adalah sudut yang diketahui. Nanti guru jelaskan pada contoh soal berikutnya. Yang kedua, sudut dalam satuan radian. Sin X sama dengan sin A. Dalam satuan radian, 1 radian itu sama dengan 2pi. Maka X sama dengan A ditambah K kali 2pi. Atau X sama dengan pi kurangi A ditambah K kalikan 2. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Misalkan di sini kalian diminta mencari, tentukan penyelesaian sin X sama dengan nilainya dengan sin min 30 derajat. Sin X sama dengan sin min 30 derajat. X-nya atau soalnya diminta pada A-nya ini adalah min 30 derajat. Sehingga X itu sama dengan 180 derajat dikurangi min 360 derajat ditambah K kali 360. Ingat, yang tadi sudah guru jelaskan bahwa sin X sama dengan sin A itu sama dengan X sama dengan A ditambah K kali 360 atau X sama dengan 180 derajat kurangin A ditambah K kali 360. Maka kalau kita lihat di sini X-nya didapatkan 180 min 30 derajat menjadi 180 ditambah 30 derajat karena min menjadi plus sehingga didapatkan 180 tambah 30 derajat itu adalah 210 ditambah K kali 360. Sudah jelas? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat ini, ada 2. Untuk X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di sini kita misalkan K-nya sama dengan 0, maka setiap K ini kita ganti dengan 0. X sama dengan min 30 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 0 ya, kalikan 360. Sehingga didapatkan min 30 derajat. Kalau K-nya kita ganti dengan 0. Yang kedua, K-nya kita ganti dengan 1, maka didapatkan min 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 330 derajat. Ingat, konsep kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka yang harus diselesaikan adalah perkaliannya terlebih dahulu, supaya kalian tidak salah menghitung penjumlahannya. Sekarang, yang kedua, kita lihat tadi bahwa didapatkan X itu sama dengan 210 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Kita misalkan K-nya dengan 0, didapatkan nilai X-nya itu sama dengan 210. Dari mana? 210 derajat ditambah K yang kita ganti dengan 0 dikalikan 360 sehingga didapatkan 210. Yang kedua, K-nya kita ganti dengan 1, maka didapatkan 470. Oleh karena itu, nilai X yang memenuhi itu adalah X di mana X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Di manakah itu? Yaitu 210 derajat dan 330 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian untuk sin sama dengan sin min 30 derajat adalah 210 derajat dan 330. Sudah ya, kita lanjutkan kembali. Konsep yang kedua, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos X. Dalam satuan derajat, sama halnya seperti yang tadi, nilai cos X sama dengan cos X, maka X-nya adalah A derajat ditambah K kalikan 360.
konsep untuk satuan derajat ini tidak berubah. Yang berubah nanti nilai pada A-nya. Sehingga didapatkan X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360. Kalau dia cos X sama dengan cos A. A-nya berubah menjadi min A. Sedangkan dalam satuan radian, rumusnya sama. Yang membedakan kalau derajat kalian ganti dengan 360 derajat. Kalau radian, kalian rubah menjadi 2pi. Oke? Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan penyelesaian cos 3x ditambah setengah sama dengan 0. Cos 3x sama dengan min setengah. Cos 3x, ingat, sudut-sudut istimewa yang sudah kalian dapatkan itu akan kalian bawa pada materi kita. Mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nilainya berapa? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itu harus kalian ingat. Di sini nilai cos min setengah itu ada di derajat 120 derajat atau min 120 derajat. Sehingga untuk 3x itu nilainya min 120 derajat ditambah K dikalikan 360. Tinggal kita masukkan. X sama dengan, ingat rumusnya yang tadi, bahwa cos X sama dengan cos X, nilai A berubah menjadi min A. Sehingga min 120 derajat itu adalah min A, min 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan min 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang sama halnya seperti yang tadi. Jika X-nya min 120 derajat ditambah K kali 360, kita rubah di sini untuk K-nya 0 dan K-nya min 1. Maka didapatkan, jika K-nya 0, didapatkan min 30 derajat. Jika K-nya min 1, didapatkan 240 derajat. Ini dalam bentuk derajat. Sekarang kita lihat di sini. Untuk X-nya 120 derajat ditambah K kali 360 derajat, didapatkan untuk K-nya 0, 120 derajat. Untuk K-nya 1, 480 derajat. Sekarang kita lihat himpunan penyelesaian yang memenuhi X di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 360 itu adalah 120 dan 240. Angka yang ketiga atau konsep yang ketiga, penyelesaian persamaan tangan X sama dengan tangan X. Sama dengan yang tadi, dalam bentuk sudut derajat itu X sama dengan A derajat ditambah K kali 180. Kalau dalam satuan radian, derajatnya ini kita rubah menjadi pi. Ingat, kalau untuk sin dan cos, nilai derajatnya adalah 360 derajat. Itu nilainya 2pi. Tapi untuk tangan, nilai derajatnya adalah 180 derajat atau nilainya pi. Kita lihat contoh soalnya. Kalian diminta menyelesaikan persamaan tangan X min 25 derajat sama dengan 1. Bagaimana langkahnya? Ingat konsepnya bahwa tangan X sama dengan tangan A itu adalah X sama dengan A plus K kali 180. Sekarang kita lihat di sini. X min 25 derajat sama dengan, ingat nilai tangan yang nilainya 1 itu ada di tangan 45 derajat. Berarti 45 ini adalah A-nya. Maka X min 25 derajat itu sama dengan 45 derajat tambah K kalikan 180 derajat. X-nya sama dengan 45 derajat tambah 25 derajat tambah X kali 180. Sehingga didapatkan X-nya 70 derajat tambah K kali
180. Dengan langkah yang sama seperti yang tadi, di sini akan didapatkan nilainya adalah 480 ditambah 120. Sorry, sini K sama dengan 0, 120 ditambah 1 kali 0